Never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, diberkahi, dilancarkan segala urusannya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan ini seperti biasa ya, di depan saya kopi teman-teman ya, dan tentunya sambil ngebul ya, jarum coklat luar biasa ya. Oke lah. Ini memang santer sekali teman-teman, informasi pemberitaan terkait tentang Elon Musk ya. Saya juga sebetulnya penasaran ini, Elon Musk ini betul atau tidak. Sampai saat ini jujur aja saya nggak tahu ya, apakah ada kerjasama di antara Elon Musk dan Nicholas ya, saya nggak tahu. Karena memang real daripada beritanya ya kan, semua orang juga tentunya berita ya, tentunya menunggu berita. Tapi berita itu sendiri kan validitasnya harus betul-betul kita cari ya, bukan hanya satu sumber, tapi dari beberapa sumber itu baru biasanya mengarah ke valid ya. Tapi untuk saat ini ya memang ada dari website Indonesia yang sudah memberitakan tentang Elon Musk ya. Nah, ini teman-teman ya, dari jakartainsider.id ya. Di sini memang ini website Indonesia ya, jakartainsider.id. Nanti saya terterakan di deskripsi ya teman-teman, kalau mau baca, karena ini panjang sekali, ada beberapa halaman dan pembahasan dari mulai mengenali siapa itu Nicholas ya, kemudian siapa itu Elon Musk dan sebagainya, itu banyak banget. Dan ini nggak mungkin juga saya bacain teman-teman. Ini judulnya Jalang Open Mainnet, Elon Musk dan Nicholas Kokalis bakal nahkodai Bahtera Pinetu, katanya seperti itu. Nah, ini pemberitaan ini teman-teman bolehlah untuk jadi sumber ya, silahkan dibaca, nanti ada di deskripsi. Ini panjang sekali, saya tidak bacakan, namun memang intinya adalah ini memberitakan tentang adanya indikasi ya. Ini saya bisa katakan ini mungkin indikasi, bukan satu kepastian, karena nggak ada informasi yang bisa memastikan ya ini ya. Tapi ini indikasi memang ada di belakang layar mereka seperti itu. Memang untuk masalah terkait handphone yang bermerek Pi ya, tipe Pi ini memang betul. Kalau ini saya bisa menginformasikan bahwa ini memang real ya, ada pembuatan handphone dari pabrik Tesla atau perusahaan Tesla ini berupa handphone merek Pi. Ini memang sudah oke, dan memang per akhir tahun ini Desember direncanakan launching ya, yaitu meluncur ke pasar seperti itu ya. Oke lah, saya pikir teman-teman silakan baca aja. Kita lanjut informasi selanjutnya, bahwa ini dia. Nah, ini ada beberapa informasi dari P-Block Explorer. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu bukti di mana transaksi mengarah kepada, semua adalah mengarah ke GCP ya, Global Consensus Value. Nah, ini percaya tidak percaya, untuk masalah ledger itu otomatis mencatat daripada semua transaksi yang terjadi. Nah, ketika semua transaksi yang terjadi baik peer to peer ya ataupun melalui marketplace itu akan tercatat. Artinya tidak bisa dielakkan lagi, tidak bisa dipungkiri lagi, dan nanti hasilnya kita akan lihat per Desember teman-teman ya. Namun pada sampai saat ini banyak transaksi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini banyak banget nih teman-teman, luar biasa ya. Ya insya Allah mudah-mudahan apa yang diharapkan para pionir tentunya gini, berapapun itu value-nya, yang saya asumsikan bahwa kuncinya adalah kita nanti bersyukur saja. Karena dari awal saya menjelaskan bahwa value ini dibangun itu tidak ada satupun kepastian dari awal bahwa ini akan sekian dan sekian. Tidak ada, tapi pada prinsipnya ini adalah konstruksi ya, konstruksi value yang dibutuhkan, memang membutuhkan waktu.
dan tahapannya nggak bisa kita katakan bahwa sehari jadi 2 hari jadi, nggak bisa seperti itu ya. Jadi itu aja yang kita pahami, jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh ya, bahkan banyak ya inilah itulah, tapi intinya value yang diperjuangkan saat ini ya, GCP Global Consensus Value ini adalah sebuah value yang diperjuangkan, bukan value yang artinya apakah itu pemaksaan, apakah itu bukan, tetapi teman-teman juga harus memahami bahwa itu value yang diperjuangkan ya, yang diusahakan untuk digapai atau untuk dicapai lah, bahasanya seperti itu. Nah, jadi teman-teman jangan sampai ada juga yang anti ya, anti GCP katanya. Jadi ada terbagi 2 blok, ada yang ikut GCP, ada yang tidak, seperti ini. Akhirnya pro kontra terjadi. Nah, ini bahkan jadi lucu buat saya ya. Jadi satu sisi memperjuangkan agar tercapai dan satu sisi seolah-olah tidak mau mencapai itu gitu loh. Nah, kalau memang yang lebih lucunya yang tidak mendukung ya, yang tidak mau mengikuti perjuangannya, saya lucu gitu loh. Terus apa yang dicari? Kalau memang tidak mau ada value besar, terus apa yang dicari? Nggak melihat konstruksi yang sudah terjadi. Kalau konstruksi yang sudah ada, yang terjadi, tidak ada nilai, tidak ada harga, terus project ini bisa dibilang project apa, kan seperti itu. Karena jelas loh, artinya kalau untuk value tinggi, saya asumsinya memang ke arah sana, tetapi fixnya berapa saya nggak tahu gitu loh, karena memang nanti menunggu daripada hasil konsensus independennya Pi Network gitu loh. Karena kan informasi terakhir bahwa konsensus daripada Stellar ini kan terakhir informasinya dibatalkan. Nah, ini menggunakan konsensusnya independen, menggunakan kasarnya ciptaan sendirilah oleh Pi Network lah, artinya gitu, dengan tentunya dengan regulasi-regulasi tertentu yang sudah mereka sepakati dan sudah ada legalitasnya lah, seperti itu ya. Tetapi bagaimanapun itu ya, kita untuk hal-hal yang sifatnya membangun, terlebih terhadap ekonomi, apalagi berhubungan dengan monetary global, ya kenapa enggak, kan gitu ya. Jadi lihat project ini utilitasnya udah banyak banget gitu. Oke lah, tidak terlalu melebar untuk masalah ini informasi bahwa saya fokus di informasi aja teman-teman ya. Jadi ini salah satu bukti ya, bukti daripada pencatatan berbagai macam transaksi dalam hitungan jam, hitungan hari, hitungan menit bahkan ya. Oke, kita to the point aja, langsung ada informasi dari Kim Ha-won. Dr. Nicholas, P is a massive open community powered, ini udah saya artikan ya. Jadi Dr. Nicholas, P adalah komunitas terbuka besar yang didukung oleh P user, pengembang dan pedagang, fokus pada semua jenis aplikasi. KYC adalah untuk mengidentifikasi pengguna nyata. Jadi artinya memang teman-teman ada nanti di deskripsi juga, silahkan itu ada link video saya yang membahas tentang teknologi KYC. Biar lebih jelas lagi ya. Nah, KYC adalah untuk mengidentifikasi pengguna nyata dan untuk tujuan kepatuhan, migrasi terbesar dalam sejarah kripto. Karena memang betul ya, sebelumnya itu belum ada yang namanya migrasi sebesar ini. Baru saat ini yang sudah terjadi adanya migrasi sebesar ini ya. Jadi wajar kalau memang migrasi besar seperti ini membutuhkan KYC yang betul-betul akurat seperti itu ya. Kemudian informasi terakhir kemarin juga Pi Network juga mensponsori hackathons di Harvard University, UC Berkeley University, sama Cornell University. Jadi ada 3 universitas yang didanai oleh Pi Network ini. Jadi bukan hal yang biasa. Ini memang hackathon adalah satu kumpulan mahasiswa di mana dia bergerak dalam pengembangan daripada kemajuan teknologi ya, dan di sana merumuskan berbagai macam kode teknologi, baik itu smart contract, baik itu kode-kode hacker dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Jadi di sana ada gabungan dari beberapa universitas teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada informasi dari AVI ya. We will should know that your business being only a crypto blockchain. Ini juga sudah saya artikan. Kita semua harus tahu bahwa sekarang Pi tidak hanya menjadi kripto atau blockchain. Pi telah menjadi lebih dari itu ya. Pi Network menjadi budaya emosi atau teknologi di kalangan pionir. Bahkan berkali-kali terlihat bahwa Pi menjadi jembatan pengikat antar komunitas yang berbeda.
Karena kenapa? Karena memang saya sebetulnya dari awal pernah mengatakan bahwa ingin ya mungkin suatu saat saya coba membahas yang arahnya ke psikologi ya. Karena mungkin ada sebagian orang menertawakan, apa hubungannya sih Bang masalah kayak gitu dengan psikologi. Sebetulnya memang banyak, sempat juga saya singgung gitu loh, efeknya seperti apa ya, apa namanya, ke masyarakat imbasnya seperti apa, jadi ya banyak lah, karena berhubungan dengan sosial, humanity ini kan bisa bisa apa namanya, bisa ada terbangun hal-hal yang sifatnya kemanusiaan atau bahkan di apa berlawanan dengan hal itu juga ada gitu ya. Dengan adanya proyek ini kan kita bisa membaca apa yang terjadi di masyarakat dunia seperti itu teman-teman ya. Jadi ya wajar betul adanya, memang ini berkaitan dengan budaya emosi ya. Oke, kita lanjut, ada informasi dari Pi Network. Ini salah satu akun, ini kayaknya orang Indonesia yang ada di Cina ya. Harapan kita seluruh masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat seluruh dunia dengan menguatkan jaringan Pi Network di perbankan, otomatis bank-bank yang ada di Indonesia maupun di dunia akan terbantukan dari pandemi krisis dunia. I love you Pi Network, katanya seperti itu. Jadi semua memang sudah berpengharapan baik. Karena kenapa? Karena jalur atau track ke arah perbankan itu sudah sangat mudah dan jelas ketika memang semuanya solid terbangun ya, berada dalam konstruksi ini. Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin, terlebih dengan value yang mungkin ini bisa menutup daripada ya coba kita hitung aja lah, kalau misalkan diambil dari nilai 20 bank terbesar di dunia saja, misalkan kira-kira ada 370-an triliun dolar lah, artinya seperti itu. Nah, kalau misalnya dari situ aja Pi Network ini menutupi atau tidak ketika value-nya kecil. Nah, dari situ juga kita kan bisa membaca. Artinya tidak bisa ke asal berbicara ini bisa merevolusi monetary ya, tidak bisa asal mengucapkan seperti itu jika value-nya ini rendah, jika value-nya ini betul-betul tidak bisa diandalkan, karena ini berhubungan dengan global, berhubungan dengan monetary global. Jadi kalau misalkan memang monetary global yang dihitung dari, anggaplah ada 20 perbankan di dunia yang terbesar dan asetnya yang terbesar dihitung aja. Misal contoh, ini hanya contoh saja teman-teman ya, bukan aslinya ya. Contoh misal ada 370 triliun dolar misal seperti itu, atau 370 miliar dolar. Nah, artinya si Pi Network ini kan harus lebih menutupi daripada itu. Nah, untuk menutupi sirkulasi daripada 20 bank itu sendiri. Terlebih kalau ini memang mencakupnya seluruhnya, bukan hanya perbankan, bukan hanya finance saja, tetapi berbagai macam yang ekonomi yang ada di dunia ini, komoditi dan lain sebagainya, itu masih banyak. Nah, itu jadi kita harus artinya harus melihat juga dari berbagai sisi ya teman-teman ya. Oke lah, mudah-mudahan ini baik adanya ya. Kalau masalah value saya bilang berkali-kali ya, saya sendiri juga tidak bisa mengatakan menentukan ini sekian, karena kita nanti nunggu Desember ya teman-teman ya. Tapi arahnya sudah terlihat dan kita juga mengharapkan memang betul baik dan besar adanya, seperti itu saja ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada informasi ini dari akun RD20 ya. Berita di halaman Google, Elon Musk kalau sudah support Pi Network ya. Jadi katanya ada di halaman Google bahwa Elon Musk sudah support Pi Network, katanya gitu. Gak ada lagi cerita bilang harga koin Pi ecek-ecek micin Masako. Jadi ingatkan terus pionir lain, referral Anda, jangan sampai kena prank vendor abal-abal. Salam dahsyat, woi kan, salam dahsyat satu petir. Jadi artinya memang pemberitaan termasuk juga Google sendiri ya, kemarin informasinya sudah siap katanya menerima pembayaran pakai ini, tapi itu diinformasikan untuk tahun depan. Jadi gini teman-teman, informasi-informasi berkaitan dengan yang sifatnya global ketika tidak serta-merta juga langsung mendadak saat itu serempak menggunakan Pi, tidak. Ini butuh proses ya, tetapi setidaknya ketika value ini diterima
Yang lain itu udah otomatis mengikuti daripada value ini. Makanya utamanya adalah hasil akhir nanti Desember, value fixnya terakhir itu berapa. Ketika itu sudah fix di open mainnet, nah otomatis yang nanti juga perusahaan-perusahaan apapun itu yang mau menggunakan Pi pasti menggunakan Pi Network ya, seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu jadi bahkan pro kontra pembahasan kesana kemari, karena memang udah intinya kita patokannya core team, kita siapkan mainnet. Ketika kita memang mengharuskan dan Anda ingin berkontribusi dalam transaksi, Anda pilih ke mana, apakah mendukung value-nya di 1000, 10.000, 100.000 atau 314.159 atau bahkan 1 juta, terserah Anda, silahkan bebas saja. Nah, makanya kemarin ketika ada vendor kejadian seperti itu yang mensekem-sekemkan Pi Network, saya tertawa terbahak-bahak. Ini saya pikir logikanya nggak bermain ya, mohon maaf, logikanya nggak bermain. Karena kenapa? Ketika pun memang tidak setuju, tidak perlu seperti itu juga. Saya pikir seperti itu. Ada bahasan lain, ada logika lain yang perlu dipakai, tidak menggunakan kata radikal seperti itu gitu loh. Ya, tapi ya sudahlah, biarkan saja. Oke, kita lanjut informasi dari Pi Network Indonesia ini. Kita sama-sama berdoa ya, semoga semua lancar dan tanpa hambatan. Intinya tanggal mainnet terbuka pada tanggal 25 Desember 2002 telah ditetapkan. Nah, ini katanya informasi ada tanggal 25 Desember. Sebelumnya informasi tanggal 1 Desember. Ini ada 2 versi, ada 2 tanggal. Nah, ketika ketemu 2 tanggal perbedaan seperti ini teman-teman, ya jadi teman-teman yang mencerna nantinya yang benar yang mana, satu itu. Yang kedua, informasi yang saya dapat bahkan di Cina itu tanggal 25 ini diagendakan, 25-nya bukan Desember tapi bulan 11 November. Itu pun opennya fokus di finance di negara Cina. Finance itu yang berhubungan dengan bank sentral langsung. Artinya itu informasi yang saya dapat terakhir ya. Saya juga baru dapat kemarin sore informasi itu dalam bahasa Cina dan saya coba berusaha translatekan, tapi kurang begitu. Inilah saya jadi pusing sendiri sih. Sebenarnya bahasa Indonesianya jadi ngaco gitu. Cuman saya tangkap ketika saya artikan translate gitu, saya tangkap aja sepintas bahwa di sana memang tanggal 25 di sana bukan Desember, tapi kalau di Cina 25 Desember itu 25 November itu ada sebuah perbankan yang betul-betul bisa mempiatkan ya, tapi saya juga nggak tahu gimana ya. Kita tunggu aja lah perkembangan informasi, pasti sampai kok. Informasi perkembangan di luar itu pasti sampai karena media sekarang mudah ya. Nah ini jadi ya mudah-mudahan terakhir tanggal 25 ataupun tanggal 1 terjadi ya. Intinya bulan Desember kan perjanjian atau janji daripada Dr. Nicholas itu sendiri kan menjelang akhir tahun. Namanya menjelang itu kan tidak ditentukan tanggal, bisa tanggal berapa, bisa bahkan bulan 11 itu pun menjelang. Kan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini audit OP Swap Protocol Smart Contract. Nah, ini juga saya menemukan ini teman-teman. Saya menemukan di Lease Authority, di mana Lease Authority ini sama dengan Halborn Security ya. Nah, coba kita lihat di websitenya, website resmi langsung ya teman-teman ya, biar jelas ya. Nah, ini website resminya. Kita coba cek, klik yang ini nanti saya lampirkan di deskripsi juga ya untuk linknya ya. Silahkan dicoba buka-buka aja. Ini kliknya di sini, ini ada security consulting teman-teman. Nah, ini kita security consulting, kita klik aja. Kemudian kita scroll ke bawah dan ini di bawah oke, yang lain ada ya. Ini Ethereum Foundation, di sini ada Chia Network lah ya. Oke, kita terus ke bawah aja scroll. Kemudian di sini kita klik publish audit. Nah, kita coba cek ya. Oke. Nah, ini ada metrik, ada MetaMask ya. Nah, ini dia teman-teman 2022 ini saya menemukan ini teman-teman. Awalnya memang yang saya cari itu core. Ya, mana yang core ada nggak? Kemarin ada di sini. Sekarang udah nggak ada ya. Awalnya core, oh ini dia. Audit Apply Protocol P1 Core Smart Contract awalnya ini. Namun ternyata di bawahnya ada PiSwap. Audit of PiSwap. Nah, ini coba kita klik ya.
Nah, ini ternyata ada, entah ini maksudnya, ini saya juga belum paham. Apakah memang di sana dilakukan audit juga untuk swap pie-nya ya melalui less authority atau seperti apa? Tapi yang pasti di sini ada PHY dan core di sini ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ini pertanda baik adanya buat kita bahwa project ini real, bukan abal-abal ya. Bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya silahkan, bebas-bebas saja. Oke, saya saatnya minum kopi dulu. Oke, kita langsung ke dari Ibu Mary ya. Ini akunnya Mary. Ini Picoin katanya diintegrasikan oleh Binance. Menurut orang yang mengakui masalah ini, Cheng Feng Zhao ini adalah pemilik daripada Binance ya, atau disingkat CZ ya, sedang mempertimbangkan untuk mendanai 2 miliar koin untuk penyelesaian lintas rantai antara P-Chain dan rantai BSC. Nah, ini jadi P-Chain dan rantai BSC. Nah, ini ada 2 miliar koin katanya mendanai ya, tapi ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan aja kita selalu hal-hal yang baik, yang penting kita tahu, mudah-mudahan bantu doanya ini project bisa merubah perjalanan kehidupan kita ya. Siapa yang tidak mau ya, banyak orang, jutaan orang yang terbantu kehidupannya ya, semua juga pasti bersyukur ya. Oke, ini masih dari Mbak Mary ya. Ini Nicholas said. Nah, jadi Nicholas katanya mengucapkan 2 kata yang sangat klasik. Yang pertama, waktu adalah bukti terbaik. Ya, itu memang kalimat atau kata-kata klasik ya. Yang kedua, mereka semua akan kembali. Wih, luar biasa. Inilah mengapa saya bersikeras menyatakan bahwa nilai PAI bisa mencapai 314.159 US dollar. Nah, mengapa seperti itu? Karena ketika memang waktu adalah bukti terbaik, artinya ketika diartikan dari awal pembangunan proyek 2019 sampai saat ini, itu sudah memakan waktu 4 tahun teman-teman. Bukan hal sebentar. Ya, bukan hal sebentar, 3 sampai 4 tahun. 2019, 2020, 21, 22. Sekarang 2022. Anggaplah pas 4 tahun. Kemudian mereka semua akan kembali. Artinya ketika orang yang tidak percaya atau pernah menjalankan karena memang tidak percaya, akhirnya dibuang, ditinggalkan. Nah, ketika ini terbukti dan terjadi, maka akan kembali menggunakan semua. Bahkan yang tidak mengenal pun akhirnya mengenal. Nah, mudah-mudahan memang begitu adanya. Karena lagi-lagi berhubungan dengan bagaimana mengatasi problem ke depan. Terutama banyak isu gelapnya di 2023 ke depan, itu adalah satu problem yang besar menurut saya ya, dimana problem ini menyangkut daripada kehidupan masyarakat dunia ya, bukan hanya satu regional negara saja. Oke, kita lanjut dari P News ya. Ini sudah saya artikan juga, P is not just a cryptocurrency. P bukan hanya cryptocurrency, ini adalah proyek enskripsi revolusioner yang dikembangkan oleh tim mahasiswa doktoral di Universitas Stanford yang bertujuan untuk memberikan nilai ekonomi dan manfaat sosial yang dibawa oleh teknologi blockchain dan cryptocurrency kepada orang-orang biasa. Ya, memang dari awal juga sudah jelas ya. Artinya ada sekumpulan orang-orang di atas rata-rata kecerdasannya menciptakan sebuah sistem di mana berhubungan dengan finance, dan finance ini bagaimana agar mencapai merata kepada seluruh masyarakat ya, kepada orang-orang biasa ya. Targetnya memang orang biasa, tentunya seperti itu, karena orang yang memang sudah memiliki level ekonomi di atas rata-rata biasanya proyek hal yang pada prinsipnya dianggap banyak tidak mungkinnya, mereka tuh udah tidak ada minat lagi untuk menjalankan serius ya, karena mereka sudah posisinya udah di atas rata-rata. Jadi banyak diadopsi, bahkan proyek ini adalah dengan orang biasa, yaitu udah hukum alam teman-teman ya. Nah, ini di Piscrow aplikasi baru, ini Piscrow, kemudian ada juga Pibride. Nah, ini 2 aplikasi ini saya harapkan teman-teman tidak dulu untuk betul-betul serius melakukan transaksi di sana ya, karena saya harap aplikasi ini ya, yang baru-baru ini, apapun nama aplikasinya, baiknya nanti tunggu mainnet saja, karena itu lebih safety teman-teman ya. Untuk berhubungan dengan ini saya perlu membahas SDK kayaknya. SDK juga, jadi banyak sebenarnya yang perlu dibahas teman-teman. Bener, banyak banget untuk PAI ini ya, karena semua pionir harus paham SDK itu apa dan bagaimana.
Nah ini makanya teman-teman tunggu mainnet aja lah, saya sarankan seperti itu ya. Oke, kemudian ini ada dari Mary Snap lagi ya, moderator ya, di kolom chat moderator untuk migrasi kedua. Nah, untuk migrasi kedua itu terjadi berkala katanya. Saat ini semua pionir hanya menerima migrasi pertama. Baik moderator maupun megamod pun juga masih sedang menunggu hal itu ya. Oke, jadi artinya teman-teman yang menanyakan masalah migrasi kedua kapan bang? Kedua kapan bang? Itu tidak ada yang tahu. Ya itu karena belum, moderator pun belum. Artinya kita masih di posisi migrasi pertama. Ini dari moderator China, moderator Vietnam ini. Setelah berhasil mengakuisisi Huobi, Justin Sun akan bekerjasama dengan Pi Pass International Barter Group untuk mengembangkan sistem keuangan Web3 dan sistem pembayaran perdagangan terdesentralisasi Pi. Apakah Anda masih khawatir bahwa angka tidak dapat menjadi kenyataan? Nah, artinya banyak orang yang mungkin bukan hanya urusan membangun value, bahkan mempercayai adanya value pun ada tuh orang yang kayak gitu, nggak percaya aja bahwa Pi itu ada value-nya. Nah, dipikirnya bahwa ini masih nol aja. Nah, padahal ini kita tinggal menunggu bahwa ini sebetulnya sudah terjadi, sudah ada value yang terbentuk. Nah, namun berapanya ya kita tunggu nanti ya. Teman-teman, ada teman-teman yang melakukan transaksi ya untuk pembelian MacBook Pro atau handphone Oppo 6,9, ini ada 8 dan 10, artinya dia bayar total 18,05 koin. Tapi saya rasa teman-teman jangan melakukan dulu sebelum betul-betul kita kan tahu di aplikasi Pitoko itu ada hitungan mundur sekitar 10 minggu lagi atau berapa minggu lagi di sana. Saya harap teman-teman tidak melakukan ini ya, karena ini buat keamanan daripada koin teman-teman semua. Sabar, tahan. Siapapun pasti ingin segera menggunakan dan memanfaatkan hasil daripada kerja kerasnya, tapi tidak asal-asalan juga ya. Jadi buat keamanan daripada koinnya, jangan sampai nanti di kemudian hari kita menyesal. Ini kita transaksikan ternyata tidak kembali lagi ya. Siapa yang mau tanggung jawab selain Anda sendiri gitu ya. Oke, itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.